Peringatan ini bahkan memicu anjloknya indeks harga saham gabungan kita. Situasinya memang lagi tegang banget kalau kita bicara berkaitan dengan pasar modal Indonesia. Utusan khusus Presiden Hashim Joyo Hadikusumo bahkan mengungkapkan kalau amarah Presiden ini karena kehormatan negara kita dipertaruhkan. Beliau nggak terima kalau pasar modal kita dianggap tidak transparan oleh dunia internasional. Betul sekali, dan nampaknya tidak main-main. Beberapa pejabat di otoritas pasar modal bahkan dikabarkan telah diminta untuk mengundurkan diri. Pak Hashim tegas mengatakan kalau investor retail kita sudah banyak yang dirugikan akibat ketidaktransparan ini. Nah, merespons amarah Presiden ini, pihak Bursa Efek Indonesia langsung buka suara hari ini. PJS Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, berjanji akan melakukan perbaikan dalam waktu secepat mungkin. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan integritas pasar agar kepercayaan investor balik lagi. Memang ini menjadi peringatan keras untuk OJK dan juga Bursa Efek Indonesia, di mana reputasi mereka benar-benar dipertaruhkan di sini. Jangan sampai investor kita, terutama yang retail, jadi korban lagi karena permainan pasar yang tidak jelas. Ya, Bunga dan pemirsa, kemarahan Presiden ini kan memang bisa dikatakan adalah sinyal bagi integritas pasar modal. Tapi memang di sisi lain kita tahu bahwa yang namanya integritas itu kan nggak bisa dibalas dengan emosi atau kemarahan-kemarahan ini kan adalah sebuah emosi manusia. Sedangkan kalau kita bicara dengan integritas sebuah negara memiliki makroekonomi dan juga kondisi pasar modal, ini kita bicara soal angka, Bunga. Iya, betul sekali. Jadi dibandingkan harus emosi, harusnya malah merefleksikan diri kembali begitu ya. Karena sebetulnya dengan adanya peringatan dunia, artinya ini menjadi bukti nyata bahwa transparansi bursa masih sangat lemah begitu. Artinya dengan adanya ini, investor retail kan akhirnya jadi tahu ya Dina ya, masyarakat umum, masyarakat awam yang sekarang ini sedang mencoba belajar atau mulai coba-coba untuk berinvestasi di pasar saham yang harusnya disemangati begitu ya untuk bisa belajar berinvestasi, belajar main saham dan lain-lain malah jadi trust issue begitu ya karena ternyata tidak ada transparansi tersebut. Nah ini akhirnya semoga ya bisa menjadi pelajaran untuk pejabat kita untuk lebih membuat transparan lagi. Jadi yang dari retailnya pun tidak takut atau tidak trust issue dan dari dunianya pun bisa memberikan lagi nih kartu kuningnya dicabut gitu. Benar, terutama mengingat MSCI, kemudian Moody's Ratings ini kan adalah lembaga yang tidak main-main. Yang di rating ini bukan cuma Indonesia saja tapi juga cukup banyak negara yang memang mereka nilai dan mereka juga punya indikator yang sangat legit begitu. Dan bicaranya soal angka, jadi tidak heran kalau mereka melihat bahwa kalau Indonesia tidak transparan ini patut dipertanyakan. Kenapa kita tidak transparan? Tidak salah dong kalau kita berasumsi berarti ada data yang ditutup-tutupi. Kan kalau sebenarnya kalau transparansi kita bicara berkaitan dengan keterbukaan akses data. Begitu. Kalau ada yang ditutup-tutupi berarti di datanya baik ada yang salah atau ada yang bisa dikatakan rapornya merah. Kurang baik tapi ditutup-tutupi begitu. Nggak salah dong kalau kita sebagai investor retail, kemudian investor asing, kemudian MSCI dan juga Moody's Ratings berasumsi demikian. Iya, kasihan nih investor kecil kayak saya gitu ya. Jangan curhat bukan? Jangan curhat ya, tapi memang portofolionya lagi merah. Tapi akhirnya selalu menjadi korban permainan gelap oknum. Pasti bukan hanya saya, tetapi semua investor retail tidak menginginkan hal ini terjadi. Begitu ya, karena kan kita investasi begitu, kita belajar begitu. Dan sebetulnya juga tidak mudah ya Dina untuk bisa membaca fundamental dari perusahaan. Nah dengan adanya transparansi saja membaca fundamental dari suatu perusahaan itu tidak mudah, apalagi yang ditutup-tutupi. Bisa kena tipu dua kali kita nih ya. Padahal kan niatnya bagus ya, kita kan mau berinvestasi, mau mengembangkan uang yang sudah kita kumpulkan dengan baik dan juga kita mau berkontribusi terhadap perputaran ekonomi di negara tersebut. Semoga ini bisa jadi evaluasi perbaikan otoritas, jangan sampai hanya janji manis saja atau judul-judulnya adalah presiden marah saja, tapi benar-benar harus strategis. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Berarti kan memang harus ada yang diperbaiki sistem yang ada di dalam. Semoga bisa dinaikkan lagi ratings Indonesia di mata MSCI, kemudian Moody's Ratings dan lain sebagainya. Ya, karena integritas pasar adalah syarat utama untuk menarik modal dunia, begitu.